pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sesi terakhir terkait dengan absensi elektronik ya Bapak Ibu, di mana bagi guru-guru ini atau bagi sekolah ya yang menggunakan absensi sikap, di sini ada aplikasi untuk admin masing-masing sekolah. Jadi nanti penarikan data, laporan dan sebagainya itu melalui aplikasi presensi online. Yang dibagikan itu ada alamat aksesnya, username dan password. Silakan login terlebih dahulu. Ya, nanti akan setelah memasukkan alamat akses nanti akan tampil loginnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ada beberapa menu, silahkan diklik yang ada garis 3 sebelah kiri atas. Ada beberapa menu, dashboard terkait sip pegawai, info dispensasi, laporan presensi. Saya mulai dengan dashboard dulu. Menu dashboard adalah menu informasi terkait riwayat absensi pegawai. Jadi pegawai tersebut melaksanakan absensi, otomatis akan masuk ke dashboard. Dia absen pagi-pagi, mungkin siang-siang absen, mungkin sore absen, itu dia akan tetap masuk di dashboard. Jadi ini menu informasi terkait riwayat absensi pegawai. Bisa dipilih terkait tanggalnya, apakah hanya 1 hari saja atau mungkin mau dilihat 2 hari, silahkan. Di sini juga masih ada pilihan filter PNS dan PTT. Namun untuk absensi sikap sendiri untuk sementara kan masih berlaku untuk PNS. Jadi otomatis jangan sampai dipilih PTT ya di sini. Untuk sementara berarti menu untuk filternya tidak perlu diubah. Silakan pilih tanggal jika ingin melihat riwayat absensi pegawai. Riwayat ini bisa dicetak dengan memilih tanggal dan ekspor PDF. Nah, ini hasil ekspor PDF riwayat pegawai tersebut melaksanakan absensi. Jadi menu informasi yang perlu dilihat dashboard adalah menu informasi riwayat absensi. Nah, kemudian ada laporan presensi yang di bawah. Laporan presensi ini terkait dengan laporan ada 2 macam, laporan individu dan ringkasan OPD. Jadi kalau individu, nah ini bisa dipilih pegawainya, diketikkan NIK atau nama, atau juga bisa klik di sebelah kanan tombol berwarna biru. Ya, kalau diklik, nah akan tampil laporan per pegawai, ya. Nah, sedangkan jika ringkasan OPD itu adalah semacam rekap untuk 1 unit kerja. Ya, bisa diekspor ke sini. Nah, ini akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ini adalah rekap absen pegawai. Sudah ada terkait cuti, dinas luar, termasuk juga keterlambatan yang berapa menit selama sebulan, pulang cepatnya berapa menit, bahkan tidak masuknya dan terhitung menitnya. Kalau kita lihat di sini, nah di laporan kehadiran, saya dulu ya. Nah, di menu kehadiran ini kan kosong ya Bu ya, Bapak Ibu? Iya Pak. Ya, ini kosong karena untuk sekolah dasar SD itu
yang kami dapatkan dari Dinas Pendidikan menggunakan 2 jam kerja ya, pagi dan sore. Nah, artinya nanti admin dari masing-masing sekolah harus menginput shift setiap pegawainya. Ya, mana yang shift pagi, mana yang shift sore, seperti itu. Otomatis di sini akan kosong, ya kosong karena belum ada yang menginput shift. Nah, gitu ya. Ini kosong karena belum ada yang menginput shift. Oke, kita lanjut ke menu berikutnya terkait dengan shiftnya sendiri. Nah, di sini ada 2 menu, setting shift dan shift pegawai. Kalau setting shift ini kita membuat master shift. Jadi silahkan di input shift yang sesuai dengan jam kerja, sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan. Ini saya sudah input untuk yang pagi ya. Ya, saya sudah input yang pagi. Nah, ini saya contohkan ya, input yang sore gitu ya. Ini benar ya jam kerjanya Bapak Ibu? Ya, jam 7.15 Senin, Kamis jam 7.15 sampai 14.15, Jumatnya 7.15 sampai setengah 12, Sabtunya 7.15 sampai 12.30. Nah, saya contohkan untuk bagaimana caranya membuat master ya. Shiftnya dulu, klik tambah shift, kemudian isi jam kerjanya yang, karena saya mau membuat yang sore ya, saya mau membuat yang sore. Mulainya jam 10 ya Bapak Ibu ya. Jam 10.00 klik 10, klik di sini 00. Jam 10 berarti masuk 10 pagi AM. Kemudian durasinya. Jadi bukan menginput jam selesainya, tapi durasinya berapa jam. Pulangnya jam 17 ya. Berarti 7 jam ya Bapak Ibu. Ini 7 jam. Menitnya berarti 0. Nah, 0. Jadi mulai shiftnya 10.00 AM, jam 10 pagi, durasinya 7 jam 0 menit. Silahkan di keterangan ditulis yang memudahkan untuk nanti menginput shift ke dalam pegawainya. Karena tadi saya sebelumnya menggunakan pagi, Senin, Kamis gitu ya. Mungkin saat ini saya gunakan sore, Senin, Kamis. Simpan. Ya, nanti belum Bu ya. Ini baru input membuat master shift. Master shift bikinnya cukup sekali aja gitu ya. Kecuali nanti ada jam kerja baru ya, berarti input lagi. Ini yang benar ya Bu ya. Untuk yang shift sore Senin Kamis, mulai jam 10 sampai dengan jam 17. Oke, saya tambah lagi untuk yang hari Jumat sama Sabtu sama ya Bu ya? Beda. Kalau Jumat Ini Jumat jam 10 sampai 15.30. Sabtu juga sama, 10 sampai 15.30. Yang sore setelah sholat Pak. Setelah sholat, iya setelah sholat Pak. Nah, dia ngikut jam kerjanya. Jam kerja. Iya, jam kerja bukan jam kita di sekolah. bukan. Di sini yang dari Dinas Pendidikan hari Jumat 10 sampai 15.30, hari Sabtu jam 10 juga sampai 15.30. Tidak bisa. Ya, jadi karena ini sama, jadi saya akan jadikan satu ya. Kalau berbeda baru dibuat berbeda ya. Contohnya seperti yang saya buat di pagi. Nah, pagi Senin Kamis ini kan sama jamnya,
Jumat beda, ya sendiri aja dia. Sabtu beda, dia sendiri. Nah ini sore Senin Kamis sama, saya bikin satu saja. Kemudian tambah shift jam 10 jam 10.00 ya, AM. Berarti durasinya sebanyak 5 jam 30 menit. Jam 3. Ya, saya beri keterangannya sore Jumat dan Sabtu. Jumat Sabtu ya. Oke, saya simpan. Nah, benar ya Bu, jam 10 nanti dicek dulu ketika mau sudah bikinnya, sudah simpan, dicek lagi di daftarnya sudah sesuai belum nih jam masuk dan jam pulangnya. Ya gitu ya Bapak Ibu. Ini sudah selesai berarti input shiftnya untuk guru. Kemudian kita masuk ke menu berikutnya yaitu shift pegawai. Nah di sini ada daftar pegawai yang dikategorikan akan menggunakan shift. Jika nanti ada ternyata kok ada satu pegawai kami ini harusnya shift juga gitu ya, harusnya siang atau sore, bukan seperti kayak kami jam kerja 5 hari atau puskesmas 6 hari gitu ya. Ada shift, ini harusnya ada pegawai, nanti silakan lapor ke BKPSDM. Nanti akan kami sampaikan kontak personnya untuk nanti menyampaikan via chat WA. Jadi jika nanti ada tidak sesuai atau namanya nggak ada di daftar ini, silakan nanti laporkan ke BKPSDM. Nah, berikutnya adalah membuat shift tadi yang masa tadi itu menjadi jam kerjanya pegawai. Tinggal dipilih. Ini ada centang. Kalau mau pilih semua, klik yang di atas. Otomatis centang semua. Kalau mungkin dari semua pegawai ini yang pagi misalnya ya, yang pagi hanya 5 orang. Oke, yang pagi hanya 5 orang. Jadi diklik nama-nama yang bersangkutan. Skor 6 sama, nah gitu. Ada 6 orang yang pagi. Nah setelah dicetak, klik yang warna hijau, tambah shift pegawai. Kalau yang merah ini untuk menghapus. Nanti kalau yang merahnya harus hati-hati ketika akan menghapus. Jadi yang hijau tambah shift pegawai. Ini nicknya sudah berarti ada 6 orang yang akan kita tambahkan jam kerjanya. Pilih shift dia pagi ya, pagi Senin Kamis. Berarti dipilih tanggal 1, Kamisnya sampai tanggal 4. Nah simpan. Saya klik lagi 6 orang tadi ya, tambah pilih shift untuk Jumatnya. Jumatnya tanggal 5. Nah karena hanya 1 hari berarti tetap tanggal 5 juga. Simpan. Saya buat satu lagi untuk hari Sabtunya ya, hari Sabtu tanggal 6. Saya simpan. Nah di sini sudah ada si pegawai atas nama Nita Puspitasari, sudah ada jumlah shiftnya 12. Ini bisa diklik sebelah kanan, dia akan kelihatan. Ini jadwal jam kerjanya pegawai yang bersangkutan. Ya, ini kan sudah, artinya dia sudah punya jam kerja ya, sudah punya jam kerja. Kita akan coba lihat di laporan. Jadi laporannya kan kosong ya Bapak Ibu. Individu namanya tadi. Ini nah, ini sudah masuk. Nah, sudah masuk jam kerja tadi kan kosong ya.
ini sudah muncul jam kerjanya tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 6. Begitu ya Bapak Ibu. Tadi kosong itu karena shiftnya belum di-input. Jadi nantinya setiap bulan, setiap akhir bulan harusnya, setiap akhir bulan itu sudah mengikut shift. Kalau misalnya apakah bisa input shift sampai bulan-bulan berikutnya supaya saya kerja sekali aja ya sampai setahun saya mau ikut, boleh, diperbolehkan ya. Iya dia harus karena kan kecuali kalau shiftnya itu jam kerjanya sama ya, misalkan dia setiap hari kerja dari Senin sampai Kamis, dia kerjanya jam 8 sampai jam 10. Nah itu inputnya sekali aja ya. Tapi karena dia ada libur kan ya, hari Minggu, otomatis inputnya per minggu. Tapi boleh inputnya mau dihabiskan sampai 6 bulan, sampai 3 bulan ke depan, boleh. Siapa tahu memang saya nggak tahu ya kalau di sekolah, kalau kayak di puskesmas karena dia shiftnya sangat bervariatif, dia nggak bisa input sampai 3 bulan. Jadi paling sebulan ke depan, bulan ini dia sudah input ke bulan depan, paling seperti itu. Dia nggak bisa input sampai ke bulan-bulan berikutnya. Tapi kalau memang tidak bervariatif, perpindahan gurunya dari yang pagi ke siang, kira-kira bakal sering berubah nggak? Nah ya, yang pagi-pagi terus gitu ya, yang siang ya, itu berarti bisa ya, bisa di Kalau ulangan juga itu durasinya ya itu bisa di apa namanya, di input untuk berapa bulan ke depan silakan ya. Kalau tahu dari saya 1 minggu ini saya kerjain habis sampai akhir tahun ya boleh, nggak ada masalah. Hanya saja kalau udah diinput, misalkan nanti yang bersangkutan tiba-tiba saya ganti deh, saya kemarin yang siang saya ganti jadi pagi gitu ya. Nah shift yang sudah diinput harus dihapus ya, tapi per orang, tidak semua ya. Saya akan jelaskan untuk cara menghapusnya ya. Ini ya, ini kan ada pegawainya sudah mendapatkan shift 12 ya. Ternyata pindah nih, dia nggak di sore gitu ya, dia nggak di sore, dia di dia nggak pagi, dia mau pindah ke sore misalnya, karena sudah input sampai akhir tahun, kemudian mau di delete, silakan masuk dulu ke menu ya. Ini diklik dulu ya sebelah kanan yang di pegawainya, diklik akan muncul seperti ini ya. Ini ada hapus shift, silahkan dihapus. Mulai bulannya dia mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 misalnya, hapus. Nah otomatis dia akan terhapus. Input lagi karena dia pindah ke sore ya, input lagi untuk yang sore. Nah itu untuk shift-shiftannya kurang lebih seperti itu. Ya kalau untuk jam shiftnya kan sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Ya kami pun juga tidak menentukan jam kerja tersebut, jadi yang menentukan adalah Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan jam kerja bagi sekolah. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke menu berikutnya? Sedikit dulu Mas. Ya silakan Pak. Ya di sini kan kalau di data pegawai ini kan ada, tadi kan kebetulan di SD Negeri 04 Pelajaran Ilir itu PNS sama P3K-nya cuma ada 7 orang. Cuman ini lengkap datanya sudah ada. Cuman pas saya buka di laporan absensi cuma 5, 2-nya nggak muncul. Kalau yang di laporan ini Pak? Ya, nggak muncul namanya yang 2 orang. 5 ya? 5 yang seharusnya tapi di data awal di depan ada, tapi pas di laporan di laporan presensinya nggak muncul 2 orang. Coba tidak diringkas sama PD muncul nggak Pak?
ringkasan nggak ada juga Pak. Oke, yang seperti itu berarti kami harus melakukan pengecekan Pak. Ya, kami harus ngecek baik di aplikasi ini maupun juga di data Simpek. Nah, jadi aplikasi kita kan menggunakan database-nya itu adalah data Simpek Pak. Nah, jadi kami akan melakukan pengecekan kalau yang seperti itu. Kalau misalkan tadi di menu di sini nggak ada yang nggak muncul, ternyata di ringkasan OPD Di pengaturan SIP pegawai muncul namanya Pak, tapi kok jenunya yang tidak ada yang muncul. di pengaturan SIP yang muncul ya. Muncul namanya. Oh ya, berarti nanti kami akan telusuri di aplikasi ini, gitu ya. Kalau misalnya dia nggak muncul sama sekali, berarti ada kemungkinan data pegawai. Mungkin dia data pegawainya misalkan masuk di dinas pendidikan, gitu ya, atau mungkin di unit lain, atau mungkin ada kesalahan di dalam data pegawainya. Kalau di SIP-nya, Nanti akan kita telusuri dulu Pak. ya, di SIP nggak ada, di SIP-nya ada, tapi jenunya nggak ada. Oke. Di laporannya nggak ada. Terkait nanti jika ada kendala seperti Bapak tadi, kok ada yang nggak sesuai terkait apakah jumlah pegawainya, apakah nama pegawainya, bisa nanti melalui kontak person yang saya sampaikan di akhir nanti. Jadi tolong nanti ketika menyampaikan itu saya harap menggunakan chat, karena kalau chat yang masuk itu sangat banyak, jadi nggak mungkin kami langsung buka semuanya. Kalau kami langsung buka, otomatis kami kehilangan. Kalau WA itu kan ada Anda belum dibaca ya. Nah, kalau sudah hilang, kami akan kehilangan jejak. Jadi kami begitu kami buka, kami akan berusaha untuk telusuri, baru kami bisa buka yang lain. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau bisa memang menggunakan chat supaya ada riwayatnya. Kami walaupun mungkin kami terlambat membuka, tetap kami bisa tahu ada permasalahan. Mungkin kurang lebih begitu untuk nanti pelaporan jika ada kendala di aplikasi. Ada yang lain terkait ya? Data pegawai terpilih seperti ini kan ada yang sudah pensiun, sudah meninggal, itu masih terdata di sini apa dari Simpek kan apa dari Dari Simpek Bu. Ya. Silakan nanti dilaporkan lewat ke apa? Sebetulnya kalau Simpek bukan saya menangani. Ada bidang lain yang menangani, tapi nggak apa-apa, Ibu sampaikan aja di chat WA-nya nanti. Ini ada data pegawai yang sudah pensiun, sudah meninggal, siapa namanya, kalau bisa beserta dokumennya. Misalkan kalau pensiun mungkin kami bisa ngecek ya Bu, kalau pensiun kami bisa ngecek, tapi kalau yang meninggal biasanya diminta surat kematian ya. Kalau pensiun mungkin soalnya kami bisa ngecek di bidang pensiun karena kemudian ada di sini. Kalau misalkan mau langsung melampirkan dokumen bagus lagi, jadi kami lebih cepat. Ya. Saya kan kemarin itu masih di 08, itu data masih dari SD 010 sebelumnya, lalu dipindahkan, kemudian 3 hari setelah masuk di 08 itu ada pelantikan di data sebelumnya. Jadi data di sini ada, tetapi absen saya juga. Kenapa jadi kurang? Berarti bukannya lagi maksud. Dan terbacanya di mana ini? Ini terbaca sudah absen. Di mana apa? Scan. Setelah yang baru. Di aplikasi ini di mana apa? Dashboard atau di laporan? Nah, kalau laporan kan kita harus input SIM-nya dulu Bu. Oh, Ya. sudah diinput baru. Ya, ini contohnya tadi ya. Nah, ini yang pertama kali saya buka kan kosong ya Bu, kosong sama sekali. Nah, ketika saya sudah input SIM dia muncul. Nah, ini munculnya dia absen. Kalau yang sini berarti dia nggak absen nih, tanggal 1 ya. Ya, jadi harus di input SIM-nya dulu supaya kalau akhirannya nanti muncul absennya. Berarti setting SIP tadi ya. Setting SIP-nya dulu. Iya Bu. Saya ada salah satu pegawai sudah 4 tahun pindah tempat kami, tapi di aplikasinya masih sekolah yang lama. Sudah 4 tahun pindah ya. Nanti melaporkannya sebenarnya tadi ke bidang data terkait dengan data Simpek ya. Simpeknya ya. Sudah mungkin bisa sih kalau mau cek ke
sudah bisa. menghubungi tapi belum ada Sudah respon menghubungi kemana, balik. Bu? Bu Neni apa Pak Mas Bobi ya? Saya, kalau kamu bisa. Iya. Sudah via WA tapi belum ada respon. Yang link pertama tadi defensi Pak. Itu waktu awal. Ya waktu booming ya Waktu awal sikap. Lagi viral. Ya, sudah semua harusnya sih. Iya. Ya, nanti di WA aja lagi. Iya. Tapi sudah melengkapi dokumennya belum? Dokumen apa? Iya, SK-nya. Sudah, ada ponis juga sudah masuk Pak mulai. Bukan, maksudnya ketika nyampaikan kan sekalian. Nah itu nggak tahu nanti yang bersangkutan. Oh iya. Nanti coba diulangi aja. Siapa tahu mungkin kemarin ada yang terlewat. Diulangi aja. Ini sudah pindah, tampilkan SK-nya. Ya, nanti saya akan teruskan ke bidang yang menangani sipol. Karena Saya nggak perlu ke bagian data tadi ya, ke Bapak aja langsung. boleh, kalau saya juga boleh. Ya, nanti saya teruskan. Kalau mau langsung ke bidang data, sebetulnya yang Mas awal tadi yang sisi pertama, nah itu ada di bidang data yang benar-benar mau Mas awal mungkin bisa, mau lewat saya juga bisa. Ada lagi Bapak Ibu terkait ini? Maaf sendiri Pak ya karena kami. Terima kasih Pak. Di sebelah saya itu ada 3 shift Pak. Jadi setelah keluar kelas 1 masuk kelas 2. Yang siang juga ada. Karena ada 3 shift. Jadi yang guru kelas 2 saya masukkan di shift pagi. Apakah bisa diatur misalnya shift pagi, shift siang, shift sore atau bagaimana Pak? Kemudian juga ada guru mapel kami itu ngajarnya pagi dan siang. Seharusnya artinya 2 shift, ada yang pernah 2 shift dalam usaha. Kebingungan kami untuk ngatur jamnya supaya saya juga kasihan gitu. Harusnya sudah bisa pulang dia masih belajar ngajar. Sampai sore Pak. Maaf Bu, berarti dia guru ini berarti ketika pagi ngajar, sore ngajar gitu ya Bu? Iya. Pagi misalnya turun pagi gitu saja. Pagi ngajar, ada jam 6, sore ngajar juga di kelas 4. Oh, oke. Jadi bisa jam 7 pulang jam 5 Pak. Jadi ini ya Bapak Ibu ya. Kalau kami kan aplikasi terkait absensinya ya Bapak Ibu. Kalau yang terkait itu sudah mungkin lebih ke dinas pendidikannya. Ya, karena kami membuat settingan di dalam aplikasi pun itu sesuai dengan jadwal jam kerja yang ada yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan. Seperti itu Bu. Jadi kalau misalkan yang bersangkutan misalkan yang bersangkutan ini masuk pagi ya dia dikategorikan guru shift pagi. Nah, berarti dia absen sampai jam 14.15 padahal mungkin jam 3 masih ada ngajar gitu ya. Ya mestinya mau nggak mau ya dia harus memilih shift pagi atau shift sore. Tidak bisa Pak, karena jumlah gurunya memang nggak bisa ya. Nah mungkin bisa, kami nggak bisa memberikan solusi Bu kalau terkait itu ya. Ya mungkin nanti lebih ke dinas pendidikan ya. Terus yang hari Sabtu tuh Pak di aplikasi kan masih muncul libur, tapi kami tetap absen aja, tetap muncul juga. Iya, Sabtu. Itu disikap ya Bu. Iya. Oke. Disikap itu jadi mekanismenya begini Bu. Settingan yang ada di aplikasi web, ini aplikasi web, itu nantinya akan masuk ke sikap, ya, nantinya akan masuk ke sikap. Jadi sikap akan menyesuaikan settingan yang ada di web. Nah, hasil absensi itu dari sikap akan diambil oleh aplikasi web yang ada di kolom kedua ini yang kehadiran. Jadi jam kerja yang diinput di sini akan masuk ke sikap dan kehadiran yang di sini ngambilnya dari sikap. Seperti itu. Itu mekanismenya. Nah, cuma memang
kami masih perlu waktu untuk mengupdate di sikapnya. Jadi mungkin nanti di sikap masih muncul, mungkin ada yang 7.30, ada yang jam 8.00 gitu ya, ada yang Sabtunya libur gitu ya. Nah, absen tetap absen sesuai dengan jam kerjanya. Jangan lewat yang sikapnya dulu. Ya, karena itu sikapnya perlu diupdate menyesuaikan dengan jam kerja di aplikasi web. Seperti itu. Nantinya akan harusnya sinkron. Nantinya akan sinkron ketika di sini atas nama Nita Puspitasari sudah dimasukkan jam kerjanya. Ya, nantinya harusnya di sikap pun akan muncul jam kerjanya. Nah, ini sesuai yang ada. Begitu ya, Bu. Jadi mungkin masih butuh waktu untuk kami nanti mengupdate datanya. Ada lagi, Bapak Ibu terkait laporan? Kalau Ya. untuk terkendala jaringan, Ini terkait absennya atau absen sikapnya. Oh, nanti Bu. Oh, Ya, ini terkaitnya dulu ya, terkait Berarti ini bisa untuk sampai hari Sabtu sudah ya Pak indikasinya? boleh Bu, silakan diinput sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu ya Pak. Iya. Jadi berarti kalau Senin sampai Kamis ini sampai 14.30 ya Pak. Dan 15. Kalau yang saya pegang di sini hari kerja itu 7.15 sampai 14.15. 14 ya. Nanti supaya Ibu supaya tidak salah ya Bapak Ibu. Ya. Nanti coba dicari apa ya, SK Kepala Dinas Pendidikan ya, nanti dilihat di situ ya Bu, supaya tidak salah dalam input. Takutnya nanti salah input, tahu-tahu keluar di kelalaiannya itu. Ya. Iya, iya. Jam 1 sampai jam 5. Nggak bisa, ya jam 10. Iya. Oke. Iya Bu. Iya Mas, kalau itu sampai sekolah. Jadi kan pagi-pagi kalau upacara di dinas kota tuh, kita kan langsung ke dinas kota Mas, nggak sempat ke sekolah. Terus kalau rapat-rapat itu kan kita yang dekat rumah itu langsung pulang gitu lah Mas, nggak balik ke sekolah. Itu Ya, gimana baik ya Bu. Mas? Soalnya kalau sekolah Saya ending dulu jawabannya Bu ya. Ya. Ya, ada lagi terkait yang di sini? kalau misalkan sampai di sekolah tanggal 1 ya, itu jam Hitung jamnya kita bagi sampai Kalau jam kerjanya di sini jam 10 nih. Jadi mulainya jam 10 sampai 15.30. Berarti absen masuknya harus jam 10. Ya, bukan setelah Jumat, bukan setelah sholat Jumat. Tapi tetap harus absen jam 10. Walaupun nanti jam 12 keluar untuk sholat Jumat ya nggak masalah. Gitu ya. Ya nanti masuk lagi pulang jam setengah 4. Seperti itu mungkin. Oke, saya lanjut ke berikutnya ya. Sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan yang Ibu tadi terkait dengan input dispensasi. Ya, input dispensasi adalah menu untuk mendispen kewajiban melaksanakan pengisian daftar hadir. Nah, saya caranya dulu. Jadi klik yang warna hijau, pilih nama pegawainya. Bentar. Supaya kelihatan. Oke, klik yang warna hijau. Pilih tanggal mulai dan tanggal selesai. Jika ini hanya satu hari yang sama ya, berarti pilih tanggal mulai dan selesai adalah tanggal yang sama. Ya, tanggal 1 keterangan singkat. Misalkan tadi ya rapat ya Bu, rapat di mistik ya.
Karena rapat di distrik ini merupakan tugas kedinasan, maka silakan dipilih tugas kedinasan. Kemudian mungkin absensi keluarnya, gitu ya. Mungkin rapatnya siang hari, berarti yang dipilih ada absensi keluar. Jika terkait dengan pagi hari, berarti absensi masuk. Ya, kalau misalkan kegiatannya anggaplah 2 kali perjalanan dinas luar daerah. Nah, nanti kan berapa 3 absen itu silakan dipilih masuk dan keluar. Atau mungkin ada kegiatan misalkan iklan misalkan apa ya? Iklan pengadaan barang misalnya gitu ya. Mungkin dari jam 8 sampai jam 5 misalnya. Jam 5 sore, berarti kan masuk dan keluarnya, masuk dan pulangnya didispensasi. Silakan klik masuk dan keluar. Saya pilih keluar, kemudian upload surat pendukung, yaitu surat tugas. Ya, silakan disimpan. Nah, maka akan sudah masuk di sini daftarnya bahwa pegawai bersangkutan didispen untuk absen keluar di tanggal 1 Mei. Saya akan coba lihat di laporan. Ya, di sini akan terlihat juga. Ya. Ini surat tugas rapat di distrik. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Otomatis nanti lagi tugas kedinasan baik luar daerah maupun dalam kota. Hanya saja nanti perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, untuk yang di dalam kota itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya sesuai dengan Perwali Jam Kerja Perwali nomor 31 tahun 2022. Syaratnya adalah untuk absen masuk yang bisa didispensasi kegiatan yang maksimal 1 jam setelah jam masuk kerja. Jadi kalau masuknya jam 7.15 berarti kegiatan yang dimulai maksimal 8.15. Kegiatan yang dimulai maksudnya kegiatannya itu maksimal sampai jam 8.15. 1 jam setelah jam masuk kerja. Kalau ini tadi contohnya ini tadi berarti kan 8.30 udah bisa ya? Hari ini kan misalnya ya? udah bisa Pak. 8.15, 8.30 kan? Ya. Contoh Bu, Ya, betul Pak. Jadi kalau hari ini itu otomatis nggak bisa Pak. Jadi yang bisa adalah 8.15 karena sesuai Perwali itu 1 jam saja. 1 jam saja. Ya. Dan untuk pulang itu jika kegiatan tersebut melewati atau berakhirnya saat jam pulang kerja. Ya, siapa tahu rapat tadi jam 2 selesai jam 4 otomatis kan melewati Pak. Nah, silahkan itu kalau mau didispensasi. Nah, atau mungkin ini ada mulainya kegiatan itu pulang jam 14.15 ya. Nah, 2:30 ada rapat di Dinas Pendidikan. Nah, itu bisa didispensasi. Gitu ya. Kan yang bersangkutan harus berangkat. Nih kalau sekolahnya dekat mungkin nggak didispen Pak. Yang sekolahnya dekat dengan Dinas Pendidikan. Nah, jadi ada kata kuncinya di sini. Yang berikutnya, syarat berikutnya adalah pimpinan unit kerjanya memberikan dispensasi. Jadi kalau pimpinan unit kerja tidak memberikan dispensasi ya nggak bisa diberikan Pak. Misalnya begini, saya contohkan kami saja Pak ya, rapat di balai kota, yang diundang lurahan dan seluruh OPD. Kami masuk jam 8 ya Pak, anggaplah berarti jam 8:30 rapatnya. Yang di Kelurahan Bantuwas, Kelurahan Sungai Siring yang jauh-jauh Pak, itu wajar kan dia mendapatkan dispensasi. Tapi kalau saya
nggak mungkin Pak diberikan dispensasi. Saya dari kantor saya di sini ke Balai Kota jalan kaki nggak nyampe Pak 3 menit gitu ya. Nah saya nggak bakal dapat dispensasi. Jadi jarak dan waktu tempuh dari lokasi kegiatan dengan kantornya dengan sekolahnya itu menjadi pertimbangan pimpinan. Jadi pimpinan yang memberikan dispensasi tersebut, silakan dipertimbangkan. Jangan sampai nanti kayak tadi memang acaranya jam 2:30 sore, jam 2:15 sudah pulang, absen cuma punya waktu 15 menit untuk mencapai lokasi penugasan. Ya kalau lokasinya dekat mungkin nyampe ya Pak. Nah sekolah yang jauh nggak bakal sampai, pasti akan berangkatnya mungkin 1:30 bahkan, supaya tidak terlambat. Berarti silakan yang seperti itu didispensasi, gitu ya Pak. Nggak perlu absen Pak. Kalau kami yang dispensasi nggak perlu absen. Ya. Oke. Belum. Nah kemudian apalagi yang bisa didispensasi? Salah satunya adalah keadaan kahar. Ya keadaan kahar ini kalau kita bicara kahar ya, itu harusnya bencana alam yang luar biasa, bahkan harus penetapannya oleh kepala daerah, bencana alam besar. Itu sangat jarang terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Hanya saja di dalam awal jam kerja, artinya maknanya itu diperingan. Artinya kejadian yang terjadi berefek kepada banyak orang sehingga menyebabkan pegawai tidak dapat masuk kerja tepat waktu. Ya, jadi ketika pegawai tersebut sudah berangkat dari rumah ke sekolah, kemudian ternyata di Panjaitan banjir, nggak bisa lewat, atau mungkin bisa cari jalan lain tapi harus memutar jauh sampai di sekolah terlambat, itu bisa didispensasi. Tapi kalau ban bocor, motor saya mogok, itu tidak bisa didispensasi karena kejadian itu tidak berakibat pada banyak orang, hanya berakibat pada pegawai itu sendiri. Jadi dan apakah harus bencana alam? Belum tentu. Ya, sebagai contoh, Gunung Mangga beberapa bulan yang lalu ada trailer mogok. Ya orang nggak bisa lewat Pak. Otomatis harus memutar, ada yang memutar yang lewat Samarinda seberang, ada yang lewat Perjuangan. Sangat jauh, pada hari itu banyak yang terlambat. Silakan didispensasi. Karena memang kejadian yang mengakibatkan kita nggak bisa hadir tepat waktu. Hanya saja perlu dibuktikan. Buktikannya ini pakai apa dan kepada siapa. Jadi pembuktiannya itu kepada pimpinan masing-masing unit kerja. Buktinya bisa berupa foto, video, silakan. Mungkin apakah harus selfie? Kalau bisa selfie silakan. Kalau nggak bisa, nggak diharuskan juga. Karena kasihan kalau di masa banjir gitu ya, harus selfie kan, ya susah juga ya gitu ya. Tapi bagaimana cara kita membuktikan? Mungkin saya yang pakai mobil mungkin bisa foto, oh ini mobil saya Pak gitu ya. Mungkin yang pakai motor melewatin banjir, mungkin belum tentu ketemu banjirnya. Mungkin saat ketemunya ketemu macetnya aja, gitu ya. Silahkan difoto. Setidaknya membuktikan kepada pimpinan. Nanti dari pimpinan ini kerjanya yang membuatkan surat keterangan pemberian dispensasi. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Yang berikutnya adalah terkait tadi ditanyakan juga lupa absen. Ya, kalau lupa absen ini ada pasalnya di dalam Perwali nomor 31. Jadi dalam pasal 9 disebutkan setiap pegawai wajib melaksanakan pengisian daftar hadirin. Nah, karena ini merupakan kewajiban, maka jika lupa absen berarti yang bersangkutan lalai melaksanakan kewajiban, sehingga ya tidak bisa didispensasi. Walaupun Pak saya ada buktinya Pak, ada CCTV-nya saya masuk kerja, itu nggak bisa didispensasi Pak, karena
yang bersangkutan lalai melaksanakan kewajiban. Mungkin seperti itu ya Pak Ben. Pak, kalau misalnya tiba-tiba kita pas mau absen, tiba-tiba mati lampu, kemudian nanti nyala jam-jam 10, jadi otomatis kan kita pagi-pagi nggak bisa absen nih, padahal kita kondisi kita sudah di sekolah. Atau terkadang jaringan siapa yang sering bermasalah di sekolah, kadang kita sudah absen itu cuma muter-muter aja, atau kadang dia warna merah malah. Kode barcode itu nggak bisa masuk, warna merah, diulang-ulang sampai berapa kali diulang-ulang, akhirnya anak-anak sudah teriak-teriak, otomatis kita tinggalkan, kita masuk pulang. Ya, kira-kira solusinya seperti apa? Di dalam Perwali juga sebenarnya ada terkait dispensasi terkait gagal rekam. Ya, kalau kami di sini kan menggunakan mesin ya Pak, itu ada gagal rekam. Misalkan saya tiba-tiba hari ini mau absen nggak bisa, saya coba berulang kali nggak bisa. Nah itu prosedurnya saya akan melapor kepada kepegawaian di sini. Nah, saya lapor dengan pejabat kepegawaiannya, saya nggak bisa, saya gagal rekam nih, gitu kan? Nah, mungkin bisa ditunjukkan nih saya gagal, gitu ya. Atau ketika saya absen nggak ada orang, maka saya videoin, gitu ya. Saya videokan, nanti saya tunjukkan kepada pejabat kepegawaiannya, ini saya gagal rekam hari ini. Itu nanti bisa dibuatkan surat keterangan, seperti itu Pak. Jika, tapi kalau kami kan rekam aja ya, itu kalau berlangsung lama ya kami akan rekam ulang. Nah tapi kalau terkait sekolah yang menggunakan sikap, yang bisa dispensasi kalau memang terjadi gangguan jaringan secara ya menyeluruh Pak, luas. Nah yang nggak bisa dispensasi adalah ketika Pak saya nggak bisa absen karena kuota saya habis. Nah itu nggak bisa Pak. Gitu ya. Tapi nggak pernah. Jadi kalau sampai ketinggalan bisa Bu pinjam HP temannya. Ya bisa. Silakan. Asal jangan pinjam tiap hari Bu. Ya. Jangan pinjam tiap hari. Mungkin karena ketinggalan atau tiba-tiba HP rusak gitu ya. Ya itu bisa pinjam HP temannya untuk absen. Ya. Ini gitu ya Pak ya. Jika memang itu berlaku untuk semua ya silakan diberikan surat keterangan tadi. Nanti diupload ke menu dispensasi. Nanti setelah kami update di menu dispensasi ada tiganya kan dua ya. Tugas kedinasan dan izin sakit. Nanti akan ada dispensasi lainnya. Ya silakan ke dispensasi lainnya. Nah tapi kalau saat ini belum ada mau diupload silakan input aja di tugas kedinasan. Seperti itu. Nah ini sekalian saya mumpung ingat tadi ada menu di situ ada pilihannya izin sakit. Nah izin sakit ini yang diupload di presensi online adalah untuk yang sakitnya 1 hari. Ya surat keterangan dokter diupload. Karena kan kalau 1 hari boleh dengan surat keterangan dokter saja. Kalau untuk yang lebih dari 1 hari, 2 hari atau lebih, itu harus cuti sakit. Nah, kalau cuti sakit nanti ya prosesnya seperti yang tadi disampaikan di sesi 2. Mungkin kurang lebih itu, mungkin waktu dikit lagi Pak. Yang tadi ya oke. 2 pertanyaan lagi ya, Bapak Ibu. Yang cuti sakit tadi, misalnya kan tiba-tiba nih kan ya kita minta pagi-pagi sakit, otomatis kan berarti bisa dimundur ya. Jadi misalnya besok kalau kita upload pada saat boleh Pak. Boleh. Kalau untuk yang 1 hari tadi. 1 hari. Apa upload surat sakit ya, surat sakit di presensi online boleh mundur. Ya, tidak mungkin Pak hari ini. Iya. Sore harus kirim ke sekolah dan kita. Ya, besoknya kalau masuk surat sakit, silakan di upload mundur ke kantor. Satu lagi, ya. Tambahnya dikit lagi tadi Mas. Ya tadi kan contoh nih, misalnya tadi kejadian itu kan bersama-sama, misalnya tadi mati lampu, otomatis kan kita satu sekolahan nih nggak bisa absen. Tiba-tiba nanti mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam berikutnya lampu nyala, itu otomatis kita bisa absen. Atau jaringan tadi, itu nggak apa-apa kita biarkan kita absen semua sekaligus semuanya gitu loh. Jadi kan otomatis kan nanti kan dilihat di data itu kan, oh semua memang misalnya nih SDN dari 004 pada saat itu jam tidak ada absen, jadi kan kita nggak mengada-ngada gitu loh, karena semuanya ada absen. Sebetulnya ada perbedaan ya Pak terkait mati lampu. Ini kan absen sikap kan menggunakan
handphone ya Pak. Iya. Nah berarti mestinya Di sekolah kami itu memang agak jaringan ya, karena sebentar, Pak, masalah. sebentar, Pak. Jadi mestinya tidak terkendala dengan mati lampu ya, kecuali sekolah tersebut memang blank spot dan hanya dilayani oleh wifi, mungkin dari Kominfo misalnya. Ketika wifi Kominfo mati, otomatis sama sekali nggak ada sinyal gitu ya. Nah itu mungkin bisa Pak. Tapi tidak mungkin semua sekolah ketika mati lampu akan dispensasi gitu ya, karena tidak menggunakan dalam arti ini tidak menggunakan listrik secara sepenuhnya gitu ya. Oke, satu lagi Bapak yang belakang ya, silakan Pak. Terakhir ya Pak. Ya. Ini mungkin masih bertanya-tanya Pak untuk khusus guru ya, untuk sekolah lah ini kan. Masalah jam belajar dengan jam mengajar kan Pak ya. Untuk pemulangan murid kan masing-masing Pak ya. Ini namanya jam belajar ya. Untuk pulangnya murid jam sekian, itu ada peraturan ya. Maksudnya peraturan atau apa 7.15, pulangnya 14.15. Seperti tadi saya tanyakan belum dijawab, artinya gini, kita kebanyakan guru itu kadang-kadang kelebihan ya, atau kepala sekolah atau guru kadang-kadang kelebihan. Contohnya misalnya kita 7.15, jam setengah 7 sudah ada di sekolah, atau pulangnya sering juga lambat, sering pulangnya kan gitu. Artinya itu mungkin tidak untuk tim seperti Bapak tidak dihitung gitu ya, seperti ada kelebihan yang diminta itu hanya pas gitu ya. Ada jam kerjanya harus pas 7.15 dengan 14.15 gitu. Kayak apa misalnya di dalam 1 bulan gitu ya, banyak kita punya kelebihan gitu. Nah contohnya gini, seperti SD saya biasanya turun jam 7 karena kita ngikuti sekarang 7.15, sehingga boleh kalau misalnya jam 7 terus pulangnya terus itu jam kerja ya, kalau belajar saya masing-masing. Terus gini, ada sore, ada Sabtu aja misalnya kebingungan tadi ya. Kalau jam kerja, misalnya seorang guru ya, seorang guru di sekolah cukup aja, misalnya guru kelas 3 ya, cukup aja kalau mengikuti tadi yang dia tetap turun pagi ya, kelas 3 itu misalnya turun jam 10 ya, tetap dia ngikuti pagi supaya jam kerjanya itu tetap berapa jam, nggak merugikan murid gitu nah maksudnya ya, dan tidak merugikan jam kerja, jam belajar nggak rugi, jam kerja nggak rugi, dia tetap ikut turun pagi. Seperti tadi guru agama ada turun sore apa kan bingung ya. Kita memang agak kebingungan lah sekarang untuk mengatur itu untuk di sekolah kalau disamakan dengan di kantor. Yang saya tanyakan tadi Pak, jam belajar kita punya kelebihan gitu nah. Yang tahunya Bapak maunya nggak lebih ya. Sering kita berangkatnya cepat, pulangnya lambat, itu enggak. Yang intinya yang maunya pas saja gitu ya Pak ya. Yang kedua yang tadi tuh yang guru, kalau satu orang aja ngikutin jam 10 sampai jam 5 kan dia ketakutan di sekolah. Akhirnya dia ikut pagi, shift pertama tadi. Yang pertama terkait jam kerja ya Pak. Ya, jam kerja tadi. Sebetulnya BKPSDM tidak menetapkan jam kerja Pak. Jadi yang menetapkan jam kerja itu ranahnya ada di bagian organisasi. Nah, untuk guru sesuai dengan Perwali nomor 31 juga itu ditetapkan oleh keputusan Kepala Dinas Pendidikan, gitu ya Pak. Jadi kalau terkait jam kerjanya itu memang sesuai yang sudah diatur di Perwali, dan memang tidak mengakomodir akumulasi atau mungkin penggantian Pak ya. Kalau misalnya datangnya lebih awal, pulangnya lebih cepat seperti itu ya, atau mungkin datangnya agak lambat, pulangnya lebih lambat gitu ya. Nah itu tidak mengakomodir hal seperti itu Pak. Jadi sesuai yang ada di Perwali itu menggunakan jam yang telah ditetapkan seperti itu Pak. Nah kalau untuk yang kedua ya lagi-lagi itu ranahnya di Dinas Pendidikan Pak. Ya, karena kami tidak sampai ke sana. Jadi bagaimana nanti mencari solusi terkait guru yang tadi mungkin kalau ke belakang takut ya dia jam kerja pagi aja. Bagaimana nanti mungkin dengan Dinas Pendidikan ya Pak ya.
karena itu memang ranahnya kami nggak sampai ke ranah tersebut Pak. Gitu Pak ya. Kalau menurut saya yang penting jamnya itu pas, nggak merugikan gitu nah, jam kerjanya itu pas, nggak merugikan. Yang dilaporkan ke sini. Gitu. Ya, karena memang yang kami gunakan adalah sesuai yang kami pegang adalah SK dari Kepala Dinas Pendidikan terkait dengan jam kerja guru seperti itu Pak. Mungkin bisa jawab Pak ya? Oke Bapak Ibu. Oke nanti Bu setelah selesai Bu ya. Ya, oke Bapak Ibu sekalian. Mungkin sekian terkait presensi elektronik. Jika nanti ada permasalahan terkait pengoperasian presensi elektronik, siangnya juga kan, tapi siang kan siang kan terima kasih Pak Budi terkait penjelasan untuk absensi elektronik. Bapak Ibu, kami mohon untuk terkait rekon data SKP 2021-2022 dan data diklat, karena ini data akan diinjek oleh BKN akhir Mei. Kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu untuk mengirim data sebelum tanggal yang telah ditentukan. Terima kasih. Dengan berakhirnya sesi 3, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.